Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nobitasari, NPM 1740604019, lokal A1 2017. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek penilaian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini, mewabahnya virus COVID-19 menjadi permasalahan utama seluruh dunia, bahkan Indonesia. Dengan mewabahnya COVID-19 ini menyebabkan terjadinya pembatasan sosial berskala besar di Indonesia atau PSBB. Pemerintah Kota Tarakan sendiri pun telah memberlakukan PSBB sejak April 2020. Dengan diberlakukannya PSBB ini, banyak tempat-tempat keramaian ditutup seperti toko-toko hingga sekolah. Dengan penutupan sekolah-sekolah ini menyebabkan proses pembelajaran di sekolah menjadi terhambat. Pembelajaran daring pun menjadi satu-satunya jalan agar pembelajaran tetap berlangsung. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan sarana internet untuk menyalurkan ilmu pengetahuan. Dari hasil wawancara saya bersama 2 orang siswa SMP Muhammadiyah Boarding School, sejauh ini mereka memanfaatkan sebuah aplikasi berupa Classroom untuk melanjutkan pembelajaran secara online atau secara daring. Di Google Classroom inilah guru mereka mengupload materi hingga tugas untuk mereka kerjakan. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah melakukan wawancara kepada 2 orang narasumber dari SMP Muhammadiyah Boarding School, di mana narasumber pertama adalah kerabat saya sendiri, Dia Ananda Sukmawati, siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Boarding School yang berkediaman di Mamburungan. Kemudian narasumber kedua adalah teman sekelas dari Dea Ananda Sukmawati yang berkediaman di Jalan Kusuma Bangsa. Wawancara pertama saya lakukan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan wawancara kedua saya lakukan di Jalan Kusuma Bangsa, tepatnya pada tanggal 27 Juni tahun 2020 pukul 14.00. Berikut ini adalah cuplikan hasil wawancara saya bersama kedua narasumber. Baiklah Adik Dia, selama ini kan Adik Dia sudah melaksanakan pembelajaran secara daring atau sekolah online ini kan? Saya mau nanya dong, selama sekolah online khususnya untuk pelajaran matematika, apakah ada dia mengalami kesulitan? Ya, di bagian memahami penjelasannya, karena kalau online kan pelajarannya tuh gurunya tuh jarang menjelaskan, sering dikasih materi kalau online. Jadi gurunya adik dia ini ngasih materi, terus tuh langsung ngasih soal gitu. Iya, jarang buat menjelaskan. Untuk pengerjaan soalnya sendiri, apakah adik dia mengalami kesulitan? Kesulitannya di bagian mana? Karena gurunya itu tidak menjelaskan, langsung kasih materi, jadi itu kayak kurang paham dalam mengerjakan soalnya. Jadi nggak tahu alur-alur pengerjaannya ya? Iya, cuma ngasih materi sama cara aja. Kalau dibandingkan sama pembelajaran sebelum online ini, adik dia lebih paham yang mana? Langsung, karena sebelum online kan enak langsung ketemu bertatap muka, jadi tuh langsung kan dijelaskan, jadi langsung mengerti. Jadi seperti itu. Mas Nadia, kakak mau nanya nih, selama pembelajaran online itu menurut kalian seperti apa sih? Ada susahnya dan enggaknya. Kalau susahnya tuh kadang kalau kita belajar online susah dimengerti, gitu rasanya nggak dijelasin langsung, cuma disuruh baca-baca habis itu pindahkan soal. Kalau belajar langsung kan kita biasanya dijelasin, terus kalau nggak tahu nanya. Jadi lebih enak belajar langsung ya daripada belajar online. Iya, Kalau menurut adik-adik tentang pembelajaran matematika itu seperti apa sih? Kalau menurut adik-adik susah kah atau seperti apa? bisa soalnya belajar rumus lagi, perhitungan, banyak cara, ngata-ngata rumus lagi.
Jadi menurut kalian yang mana paling mudah dipahami? Apakah sekolah yang secara langsung tatap muka sama guru atau yang secara daring, secara online? Tatap muka karena kan langsung dijelaskan. Kalau nggak tahu langsung bertanya. Ya. Menurut kalian kalau secara online ini susah pemahamannya tuh di bagian mana? Susah karena nggak dijelasin, cuma dikasih rumus, habis itu lihat video baru kerjakan. Terus kalau kita tanya tuh kadang responnya lama. Ya. Jadi sempat kalian nggak lagi buka buku baru diresponnya. Iya. Jadi intinya menurut kalian nih pembelajaran secara daring tuh nggak efektif ya buat pembelajaran matematika. Iya. Nah, jadi susah pahamnya ya kalau secara online. Iya. Baiklah, itu dia tadi cuplikan dari wawancara saya. Dari hasil wawancara saya dengan 2 orang siswa SMP Muhammadiyah Boarding School tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi atau penjelasan yang diajarkan, terutama dalam pembelajaran matematika secara daring ini. Karena selama pembelajaran daring, siswa hanya diperintahkan untuk membaca buku mereka sendiri, lalu mengerjakan soal. Sedangkan seperti kita tahu bahwa matematika merupakan pelajaran yang tergolong dalam mata pelajaran yang cukup sulit bagi siswa untuk dipelajari secara mandiri, sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dari guru mata pelajaran matematika. Dari hasil wawancara pun, kedua siswa tersebut menyatakan bahwa mereka sangat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Bahkan walaupun soal tersebut hampir serupa, terkadang mereka tetap kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut, terutama pada step-step bagian akhirnya. Bahkan tidak jarang dari mereka memilih untuk menyontek teman mereka yang telah selesai mengerjakan tugas matematika. Tindakan menyontek ini pun tidak sejalan dengan tujuan dari dibentuknya tugas atau ujian tujuan itu, di mana pembentukan tugas itu bertujuan untuk mengukur tingkat kepemahaman masing-masing siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran matematika adalah pentingnya pengembangan kemampuan pemahaman matematis siswa. Karena materi yang diajarkan tidak hanya untuk menjadi bahan hafalan, namun lebih dari itu, sehingga siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi yang telah diberikan. Hal tersebut pun sejalan dengan pendapat Sumarno, di mana pendapat Sumarno pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemahaman matematis penting dimiliki siswa karena diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika, masalah disiplin ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan visi pengembangan pembelajaran matematika untuk memenuhi kebutuhan masa kini. Jika seseorang telah paham terhadap sesuatu, maka ia dapat mengungkapkannya kembali. Konsep ini yang dipelajari dengan menggunakan bahasa sendiri, baik itu sesuatu konsep itu sendiri dan objek-objek yang membentuk konsep tersebut. Seseorang yang telah memiliki kemampuan pemahaman matematis berarti orang tersebut telah mengetahui apa yang dipelajarinya dan mampu menyelesaikan berbagai masalah matematika. Adapun indikator dari kemampuan pemahaman matematis dalam Astuti 2013 adalah yang pertama mampu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, yang kedua mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut, yang ketiga mampu mengaitkan berbagai konsep matematika, dan yang keempat mampu menerapkan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika. Sedangkan dari hasil wawancara saya dengan kedua siswa tersebut, telah jelas bahwa kedua siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Selain itu, dari hasil wawancara saya bahwasannya siswa tersebut menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam pengerjaan soal dan mengingat proses pengerjaan soal tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan matematika siswa tersebut juga tidak sesuai dengan indikator-indikator dari kemampuan pemahaman matematis yang dijelaskan oleh Astuti tahun 2013 sebelumnya tadi. Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tia Fitrejuni tahun 2012,
yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Matematika Realistik atau PMR terhadap pemahaman matematika studi eksperimen di kelas 7 SMP Negeri 1 Sindang Agung Kabupaten Kuningan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembelajaran matematika realistik PMR terhadap pemahaman matematika siswa. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode survei yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Pemahaman Matematis Siswa Kelas 9 SMP Muhammadiyah Boarding School Tarakan selama pandemi COVID-19. Adapun hasil penelitian ini nantinya selain untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap pemahaman matematis siswa, juga dapat bermanfaat sebagai masukan atau bekal pengetahuan tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap pemahaman matematis siswa untuk mendukung proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan siswa ke arah yang lebih baik. Sehingga dapat saya simpulkan bahwasannya dari hasil wawancara diperoleh permasalahan umum dalam pembelajaran daring semasa pandemi COVID-19 terhadap 2 siswa yang saya wawancarai adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran matematika yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran matematika mereka sendiri. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode survei dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Pemahaman Matematis Siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Boarding School Tarakan semasa pandemi COVID-19, di mana penelitian ini nantinya agar kita dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai pembelajaran daring terhadap pemahaman matematis siswa khususnya pada jenjang SMP. Baiklah, sekian dari video saya. Jika ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.